Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bahagian, kalian pernah gak sih ngerasain capek banget, udah gak sanggup untuk ngelanjutin sebuah hubungan, namun malah justru sebaliknya tiba-tiba ngerasa susah banget untuk melupakan diri dia atau bertahan di dalam diri kamu. Lalu bagaimana sih diri dia, terutama dalam perang batin ini? Apakah dia merasakan hal yang sama atau justru tidak sama sekali? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebaikan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Antara perang batin diri kamu dan diri dia. Bagaimana yang dirasa dan apakah titik temu ini bisa menjadikan sebuah petunjuk untuk sahabat kebaikan atau tidak ya? Kita akan cek bersama-sama perang batin antara diri kamu dan dia. Seperti apa alur energinya? Kevin tarik dulu untuk signifikatornya. Ini adalah signifikator untuk energi kamu dan diri dia. Terutama mungkin hubungan kamu lagi perang batin. Antara bertahan, antara melepaskan, antara mendiamkan, atau mungkin juga ada hal yang lain sebagainya. Bagaimana untuk energi di antara kalian berdua? Yang pertama, ada sebuah babak baru sahabat bagian. Kartunya adalah pintu, doors. Ada sebuah babak baru. Ketika mengalami sebuah perang batin semacam ini, babak baru akan dimulai. Ternyata kisah kamu yang perang batin diam-diam saling mendiamkan, saling silent treatment. Kemudian ada sebuah perjalanan kembali. Pintu akan segera terbuka. Dan entah kamu yang memulai atau diri dia yang memulai, akan ada sebuah kelanjutan dalam hubungan semacam ini. Perang batin seperti merasa bahwa hubungan ini sebenarnya masih ada harapan untuk cinta. Namun sepertinya untuk melanjutkan, banyak sekali kemustahilan yang membuat kamu berpikir, mengapa kita dipertemukan untuk saling mencinta? Walaupun kenyataannya memang sangat menyakitkan semacam ini. Kevin melihat babak baru ini mungkin akan menentukan diri kamu yang bertahan atau diri kamu yang melanjutkan. Tapi Kevin melihat orang ini masih berharap ada sebuah babak baru dalam hubungan ini dan kamu. Kalau misalkan saat kebahagiaan, kamu masih mau membuka lembaran di sini sama dia, dia akan masuk dan menyelinap untuk memberikan sebuah kenangan di dalam memori-memori yang sudah tersimpan. Ternyata dia memang sudah terlanjur cinta kepada diri kamu. Dan penemuan yang akan dia rasakan adalah kamu seakan-akan merasakan sebuah koneksi yang terdalam dari diri dia. Bagaimana diri dia? Apakah dia merasakan sebuah koneksi yang terdalam meskipun sama-sama lagi perang dingin, sama-sama lagi perang batin? Dia merasakan hal yang sama. Simbol kartu di sini adalah ada sebuah buku, dan bukunya di sini seperti sebuah pintu, dan ada sosok perempuan yang akan masuk ke dalam pintu buku ini, mengindikasi bahwa dia akan masuk ke dalam memori kamu yang membuat kamu itu kayak ngerasa nggak nyaman sendiri. Berlaku juga bagi diri dia. Dia ngerasain kamu masuk ke dalam memori ingatannya, dan akhirnya terjadilah sebuah dilema antara memulai kembali atau terus melanjutkan diam ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke saat bagian dia ternyata memang sudah tenggelam, dia memang sudah pasrah, bahwa sebenarnya dia nggak mau hubungannya itu menjadi kacau balau semacam ini. Sebuah pertengkaran, perpisahan, perang batin bukan yang dia inginkan.
Orang ini sebenarnya sudah masuk ke dalam relung hati kamu dan dia memang sudah tenggelam. Dia hanya bisa pasrah. Apakah mungkin nanti takdir yang akan mempertemukan kalian? Atau justru perpisahan yang membuat sahabat kebahagiaan akan kembali menerima diri kamu meskipun tanpa dia. Tapi Kevin melihat tidak semudah itu untuk bisa memutuskan koneksi ini. Karena orang ini memang masih mencintai kamu, orang ini masih berharap, dan orang ini berharap ada sebuah pertolongan dari diri kamu untuk maju kepada diri dia. Dia menantikan hal itu. Tapi sahabat kebahagiaan, mungkin kamu juga merasa, ya, aku tidak bisa melakukan apapun dan aku kebingungan. Aku berharap kamu membuat aku tuh nyaman, membuat aku tenang. Tapi apa? Justru perang batin ini yang membuat kamu bersama diri dia seperti ada sebuah jarak kembali. Dan jarak inilah yang membuat sahabat kebahagiaan selalu menduga-duga apakah dia bahagia tanpaku. Dia pun juga sama, apakah kamu bahagia tanpa diri dia? Ada sesuatu hal yang membuat diri dia resah, bahwa dia mencemaskan kamu. Apakah kamu bahagia tanpa diri dia? Tapi dia sangat yakin dan percaya bahwa kamu juga sudah tenggelam di dalam cintanya, yang membuat perang batin ini antar kamu bersama diri dia sama-sama bertahan untuk saling mendiamkan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada sebuah kesedihan sahabat kebahagiaan. Di antara kamu bersama diri dia ada yang merasakan sebuah kesedihan yang mendalam. Ada sebuah tangis, ada sebuah duka. Aku tak mau hubungannya itu seperti ini. Aku tak mau kita yang tadinya mencinta, kita yang tadinya memadu kasih, harus bertengkar dalam batin. Aku ingin kita menyatu, dan aku ingin membalut tangismu di sini. Namun sepertinya aku nggak bisa, karena aku masih bertahan pada egoku. Pertengkaran yang lalu, yang membuat diri dia memutuskan sepihak, atau mungkin juga saat bagian yang membuat kamu tuh memutuskan secara sepihak, yang pada dasarnya kamu ingin menyelamatkan diri untuk tidak terlalu dalam mencintainya. Namun waktu yang sudah dihabiskan bersama, dan bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin juga bertahun-tahun lamanya bersama diri dia, tidak semudah itu untuk bisa dihapuskan. Yang dirasakan kini adalah sebuah kesedihan. Yang dirasakan kini adalah sebuah tangis. Tak lagi bisa merasakan sebuah tawa dan bahkan senyum. Fotonya sudah kamu hapus. Begitu pula diri dia, fotomu sudah dia hapus untuk meninggalkan sebuah jejak, agar tidak ada sebuah jejak kenangan. Tapi di dalam pikiran ini, di dalam tangisnya, masih ada memori yang tersimpan. Meskipun dalam perang batin antara kamu dan diri dia, gambaran wajah kamu masih ada di benaknya. Dan saat ini dia sedang menangis, saat ini dia sedang merasakan kesedihan, bahwa dia seperti tidak menerima bahwa hubungan kita harus semacam ini. Perang batin. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah harmoni. Beberapa hari yang lalu, atau mungkin juga saat ini juga, sahabat kebahagiaan, dia sedang mendengarkan sebuah lagu. Ini adalah lagu kesedihan dia, dengan suara biola yang membuat diri dia terhanyut di dalam sebuah kesedihan. Mungkin adalah sebagian dari risalah suara hati dia yang mengatakan bahwa aku ingin hubungan aku dan kamu itu baik-baik saja. Meskipun secara emosional aku belum bisa mengimbangi diri kamu. Aku masih memegang teguh egoku, agar kamu membenciku, agar kamu melupakanku. Tapi harmoni yang aku rasakan justru sebaliknya. Aku merasakan sebuah kenangan-kenangan yang pahit, kenang-kenangan yang indah, yang sulit aku jelaskan dengan kata-kata, bahwa aku masih menyimpan energi kamu dalam harmoni cinta ini. Aku ingin meniadakan perasaan ini kepadamu, tapi tak sanggup. Ini yang aku rasa. Kevin merasakan ada sebuah risalah suara hatinya yang mencoba untuk memulai sekali lagi. Tapi saat kebahagiaan, segala bentuk keputusan ada di diri kamu. Meskipun berada di dalam perang batin, dia akan mempertahankan diri dia agar kamu membencinya.
Tapi sebenarnya bukan seperti itu yang dia mau. Yang dia mau adalah bagaimana kalian bisa menciptakan sebuah kenyamanan secara emosional. Kalimat oracle-nya di sini adalah harmoni, kenyamanan, emosional. Dia hanya menginginkan sebuah kenyamanan secara emosional kepada kamu. Namun perang yang didasari oleh ego dan mungkin keputusan palsunya dia agar kamu membenci, justru sebaliknya, dia mengenang kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat kebahagiaan dia mengalami sebuah luka batin, ketidakdewasaan. Ini adalah dia yang sebenarnya dalam perang batin ini. Ya, dia akan merengek, dia akan menangis, dia akan memohon kepada kamu, maafkan aku. Aku sudah sejauh ini mencintai kamu dan kita berada di kondisi semacam ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Yang bisa aku lakukan adalah mengenang dan berandai-andai seandainya kita bisa bersama, seandainya posisinya kita ini bisa saling bebas mengekspresikan cinta. Tapi ternyata berat bagi diri dia. Mengapa cinta sekejam ini? Mengapa cinta membuat kalian menjadi saling perang batin? Pada dasarnya orang ini belum ingin memutuskan sebuah hubungan karena masih ada tangis di dalam benaknya. Dan ketidakdewasaan ini yang membuat diri dia mengalami sisi galau. Karena Kevin melihat energinya dia untuk saat ini mengalami sisi kegalauan yang amat dalam saat kebahagiaan. Dan bagian dari risalah suara hati ini mungkin akan menjadi sebuah petunjuk bahwa sejatinya dia masih peduli dengan kamu, walaupun dengan kata-kata yang menyakitkan agar kamu benci sama dia. Dan sebaliknya, kamu mencoba untuk diam, tidak menanggapinya, agar dia juga sama membenci kamu. Tapi tak bisa. Sudah berkali-kali saat bagian mungkin mencoba. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sudah berapa bulan perang batin ini? Namun sama-sama masih mencari tahu keberadaannya dan keberadaanmu. Dan ini yang mungkin terjadi di dalam sebuah suasana hatinya. Cinta ini menjadi rumit karena tidak memiliki sebuah komitmen dan kepastian. Dan tidak memandang tentang komitmen tersebut. Akhirnya terlanjur sayang. Ya, sudah terlanjur basah. Kita terhubung dan mencoba untuk meniadakan itu semua. Ingatan memori itu justru selalu menghantu-hantui. Ini adalah energi perasaannya. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, saat bagian orang ini sedang berproses untuk tumbuh meskipun gak ada kamu. Dia berusaha untuk tumbuh. Tapi yang dia rasa adalah aku bisa tumbuh kala itu ketika ada kamu yang membuatku bangkit. Kata-kata saut kebahagiaan yang mungkin disematkan kepada diri dia, yang terakhir kali kamu sampaikan kepada diri dia, itu masih dia pikirkan. Dan sampai dengan saat ini dia masih ingat kata-kata terakhir kamu. Dan dia di sini mencoba untuk self love, tumbuh dengan sendiri, tapi terkadang mengingat kamu. Perang batin ini sepertinya bukan sesuatu hal yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah dia pengen tumbuh, dia pengen berproses denganmu, karena kamu mungkin adalah cahaya untuk diri dia. Saat kebahagiaan, orang ini pengen memperbaiki. Kartunya adalah Knighting. Perbaikan proses jejak. Dia ingin memperbaiki ini semua, walaupun dia tidak tahu bagaimana cara memulainya, bagaimana cara untuk berbicara atau berterus terang kepada saat kebahagiaan.
Karena dia masih merasa malu. Ini adalah perang batin terbesarnya di periode kita saat ini, yang membuat diri dia selalu menduga-duga, apakah kau masih mencintainya atau tidak? Apakah kau masih mencintaiku atau tidak? Ini yang dia rasakan. Tapi dalam harapan terbesarnya dia, oke, kita berproses yuk untuk memperbaiki. Ya, ini yang membuat kamu selalu berputar-putar dan selalu jalan di tempat. Jika mungkin kamu tidak memahami bahwa cinta tak harus memiliki, maka terkadang kamu terlepas dari sebuah keinginan yang membuat hubungan ini kembali lagi terhubung. Apapun resikonya, jika dia ingin memperbaiki, maka pandanglah statusnya dia. Jangan sampai ini adalah bacaan cinta bersegi-segi. Jangan sampai ini adalah bacaan yang pada dasarnya saat kebagian sudah memahami bahwa hal semacam ini tidaklah baik untuk diriku atau dirinya. Namun perang batin ini yang selalu mengisyaratkan, apakah kita bisa memperbaiki, apakah dia bisa memperbaiki, apakah dia bisa menyadari, apakah dia bisa sembuh. Dalam benaknya dia mengatakan bahwa sebaiknya kita berteman. Ini adalah perasaannya dia yang mencoba ingin memperbaiki hubungan sebagai teman. Karena dia masih memiliki sebuah gairah kepada diri kamu. Dia gak terima bahwa hubungannya itu menjadi seperti ini, perang dingin. Orang ini seakan-akan menyalahkan diri kamu. Mengapa kamu tidak mempertahankan ini semua? Dia bisa menyalahkan kamu, yang membuat kamu kayak ngerasa bahwa oke, jika ini memang salahku, mengapa kamu membawa aku sejauh ini? Akhirnya terjadi sebuah perdebatan sama-sama ego, dan kemudian amarah yang didapatkan. Padahal tidak mau hal ini terjadi, sebuah amarah, kemarahan satu sama lain. Saat kebahagiaan cinta ini memang sudah tidak memiliki sebuah nyawa. Jika kamu sudah mengambil keputusan untuk menyudahi, maka tegar, pasrah, dan sabar dalam keputusan itu. Jika tidak, keputusan ini akan menjadi sebuah keinginan untuk kembali suka. Saat bagian orang ini ternyata juga ngerasa takut, ngerasa cemas, ada rasa cemburu juga, ada rasa khawatir juga, bermacam-macam. Dia memiliki firasat yang menjebak diri dia, bahwa kamu tak lagi mencintainya, bahwa kamu sudah ada yang lain, bahwa kamu lebih mencintai hal selain dia. Ketakutan ini yang membuat diri dia mencoba untuk masuk ke dalam sisi emosional kamu. Terkadang orang ini memancing akan sesuatu, termasuk di sosial media, termasuk di status. Jika mungkin saat kebahagiaan tidak ingin terpengaruh terhadap diri dia, blokir semuanya. Lebih baik tidak usah tahu tentang kabar dia. Karena ini pasti yang akan membuat kamu ngerasain perang batin lagi. Sama seperti dia. Mungkin ini adalah balas dendamnya dia agar kamu merasakan apa yang dia rasakan juga. Ini adalah gejolak batin, gejolak emosional yang dia rasa. Lalu kita akan cek untuk kata hatinya dia. Dalam kata hatinya dia yang terdalam, perasaannya dia kepada saat bagian dalam perang batin ini. Dalam perang batin ini apa yang dia rasakan? Bayanganmu menghantui aku, namun aku tak bisa menggapai bayangan itu. Egonya dia ternyata mengatakan bahwa dia ingin menggapai kamu, namun hanya bayang-bayang yang dirasa.
orang ini dihantui oleh bayanganmu. Orang ini kayak ngerasa bahwa kamu memanggilnya. Mungkin ini juga dirasa oleh sahabat kebahagiaan, yang terkadang dia seperti memanggil kamu. Dan keinginan itu akan kembali lagi, walaupun keputusan sudah diambil. Alternatif, sahabat kebahagiaan. Meskipun mungkin ini adalah cinta bersegi-segi, dia mencari sebuah alternatif untuk mencari kebahagiaan dengan kamu. Namun kebahagiaan semu yang dia rasakan justru membuat diri dia merasa bersalah. Bayang-bayang semu ini yang tadinya tidak mau seperti ini, tapi karena sudah semakin dalam, yang tadinya kamu alternatif, hubungan alternatif, tapi sebaliknya, ternyata dia merasa kehilangan ketika tak ada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah cinta. Ternyata orang ini masih cinta sama kamu, walaupun ada sebuah perang batin antara kamu bersama diri dia. Meskipun mungkin dia tidak memberikan kabar kepada kamu, dia tidak datang menjumpai kamu, ternyata dia masih cinta. Dalam perang batin ini dia mencoba untuk bertahan agar kamu yang memulai dia duluan. Namun apa yang akan terjadi? Amarah, perselisihan, perdebatan yang membuat kalian kembali lagi merasakan sebuah kesedihan. Karena Kevin merasakan energi kamu bersama diri dia pada dasarnya memang sudah tidak lagi satu frekuensi. Meskipun dia masih mencintaimu, aku mencintaimu dan secepat ini aku memiliki rasa cinta kepadamu. Ini yang dia rasa kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, koneksi. Ya, seperti yang Kevin sampaikan tadi. Kamu sama diri dia mungkin sudah tidak sejalan, koneksinya tak sama. Walaupun dia terkadang merasakan sebuah koneksi kepada diri kamu, namun yang dia rasakan sebenarnya adalah ingatan masa lalu. Yang dulunya kamu sama dia memiliki banyak kebiasaan, namun ketika perang batin, justru jeda inilah yang membuat dia kayak ngerasa kehilangan kamu. Kalimat oracle dari kartu koneksi di sini adalah aku merasakan hubungan ini penuh dengan koneksi yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Ini adalah koneksi dari masa lalu. Ini adalah koneksi dari pikiran bawah sadar yang sebelumnya ngejalin hubungan kamu penuh dengan ekspresi cinta. Tapi jeda ini membuat diri dia kehilangan kamu, dan dia merasakan kepingan-kepingan memori itu yang dia klaim sebagai koneksi. Tapi perlu diingatkan, ini adalah koneksi masa lalu atau kenangan-kenangan antara dia dengan kamu dan kamu dengan diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mungkin jika kata-kata tidak bisa mendamaikan, jika kata-kata tidak bisa menyatukan, dia berpikir bahwa pelukan akan mendamaikan itu semua. Ini versinya. Jika kata-kata kita terkadang selalu berlawanan arah, kata-kata kita selalu tidak sejalan, tidak satu frekuensi lagi, dia berpikir, apakah dengan cara memeluk kamu bisa merasakan perasaanku yang sebenarnya, yang pada dasarnya aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kataku apa yang aku rasa. Ini adalah energinya dia. Kalimat oracle-nya adalah aku ingin sekali berada dalam pelukanmu, meski tak tertahankan, sungguh aku ingin bersamamu. Karena berkata-kata pun mungkin terjadi perselisihan, perdebatan, sesuatu yang tidak memuaskan kalian, dan dia berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara adalah memelukmu. Ini adalah gejolak perang batinnya. Sahabat kebahagiaan, dia masih menunggu, ya.
Jangan terlalu banyak pikiran, tunggu saja sebentar. Aku akan datang. Kau dan dia sama-sama menunggu. Apakah ada harapan untuk bersama? Namun Kevin melihat di energi kartu atas dan bawah, ini memiliki makna tentang sebenarnya kita sudah tidak lagi satu frekuensi. Karena kata-kata tidak bisa menjelaskan. Dan dia mencari cara untuk mendapatkan sebuah pelukan agar kamu memahami diri dia. Makanya dia menunggu kamu. Benci. Kartunya adalah benci. Ya. Semakin aku membencimu, semakin aku memikirkanmu. Ini adalah keterbalikan dalam pikirannya dia. Sebenarnya dia masih cinta kamu. Makanya benci ini tidak bisa dikategorikan sebagai benci. Justru dia mencoba membencimu. Ini justru semakin dia memikirkan kamu. Ini adalah perang batinnya. Saat kebagian kartunya adalah sebuah siklus. Mengapa hubungan kita hanya berputar-putar saja? Dan ini sangat melelahkan. Kalau aliran energinya semacam ini bukan soulmate, ini bukan twin flame, ini adalah hubungan karmic relationship. Dimana jika hubungan karma tidak diputuskan, kalian akan selalu berputar-putar saja. Penjelasan ini sudah Kevin jelaskan di video tentang hubungan karmic relationship. Semesta berkata bahwa perang batin kamu dan diri dia yang membuat kamu sudah mengambil keputusan untuk berhenti, namun energi dia memanggilmu. Jika kamu kembali kepada diri dia, akan mengulangi sebuah siklus yang sama, selalu berputar-putar. Karma ini memang harus diputuskan. Bagaimana cara memutuskan karma ini? Kesadaran. Prioritaskan bahwa diri kamulah yang utama. Prioritaskan bahwa kamu tidak bergantung hidup kepada diri dia. Maka kamu akan lebih bisa melihat segalanya. Kamu akan lebih bisa melihat keputusan-keputusan ini. Terkadang manusia memang terjebak di dalam cinta. Terkadang delusi, denial, menjadi seseorang angkuh, merasa dicintai dan merasa paling benar. Namun kenyataannya adalah pahit. Dan bahkan tangis ini dilupakan begitu saja karena mengatasnamakan cinta dan benci. Masa depan. Sahabat kebaikan, apakah hubungan semacam ini memiliki sebuah masa depan yang indah? Jika ini adalah hubungan karmic relationship, masa depan tidak akan pernah ditemukan. Karena siklusnya hanya akan berputar-berputar, mengulangi kejadian-kejadian yang sama. Apakah ada masa depan untuk hubungan ini? Aku selalu membayangkan jika kita hidup bersama. Ini yang membuat hubungan kamu selalu bertahan. Karena selalu berharap bahwa kalian memiliki sebuah masa depan yang indah bersama. Namun kenyataannya, hubungan ini tidak menemukan sebuah jawaban apapun. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kartunya adalah godaan. Sahabat kebaikan, orang ini akan selalu menggoda kamu dalam perang batin ini. Mungkin ini adalah hubungan yang sifatnya adalah kemelekatan, karena di sini ada hubungan karmic relationship. Atau mungkin juga jika ini adalah hubungan cinta bersegi, sesuai dengan kartu kata hati ini menandakan bukan lagi twin flame, bukan lagi soulmate. Jika kamu tergoda dalam hubungan semacam ini, kamu akan mengulangi siklus yang sama. Dan ini melelahkan, bahwa sejatinya hubungan kamu sama dia sudah tidak satu frekuensi lagi. Apapun yang dia rasakan kepada kamu, ini adalah godaan. Dan apapun yang dia rasakan tentang diri kamu, dia tergoda, kamu tergoda. Sehingga bertemu di dalam siklus yang sama.
Kalimat oracle dari kartu godaan adalah, entah mengapa aku sungguh tergoda akan parasmu. Ini masuk ke dalam kategori cinta secara fisik. Cinta secara fisik terjerat di dalam sebuah godaan, terjerat di dalam sebuah gairah. Mungkin kamu adalah tipenya, sehingga orang ini memang akan selalu datang kepada diri kamu. Atau mungkin juga sebaliknya, dia mungkin adalah tipe kamu yang membuat kamu kembali lagi tergoda sama dia. Karena sejatinya manusia yang masuk ke dalam sebuah cinta, dia pasti membawa sebuah gairah. Gairah terbesar manusia akan digoda, entah oleh paras, entah oleh materi, entah oleh kenangan, atau emosional yang pada dasarnya adalah ketergantungan secara emosional. Dan ini adalah hubungan yang sangat rumit sekali. Jika perang batin ini tidak disudahi untuk bilang stop, maka selamanya akan ngerasain hal-hal yang berputar, dan berputar. Selalu merasakan kejadian-kejadian yang sama. Dan kita akan cek, Kevin akan cek untuk energi sahabat kebahagiaan yang mungkin healing dalam hal semacam ini. Jika kamu healing melakukan apa yang semestinya kamu lakukan, yaitu mencintai diri sendiri, bagaimana kata hati kamu, suara hati kamu yang terdalam untuk menyudahi perang batin ini, dan kamu memilih untuk tidak kembali kepada diri dia. Apa kata hati kamu? Aku menemukan harapan dan tujuan hidup baru. Kamu akan menemukan tujuan, harapan, dan hidup baru. Artinya, dia bukanlah hidup baru kamu. Artinya, kamu menemukan perjalanan cinta kamu untuk diri sendiri atau siapapun, di mana kamu tidak lagi memasukkan diri dia dalam kehidupan kamu. Apakah kamu bisa melalui ini semua? Aku sudah terbiasa merasakan rasa sakit itu, dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Nanti semuanya akan terbiasa saat kebahagiaan. Jika tiba-tiba kamu ngerasain capek banget, udah gak sanggup lanjutin hubungan ini, malah justru sebaliknya tiba-tiba ngerasa susah banget, tiba-tiba kayak ngerasa capek, lelah, tapi kekoneksi terus sama dia, tenang saat kebahagiaan. Nanti terbiasa. Aku sudah terbiasa merasakan rasa sakit itu, dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Masing-masing di antara sahabat kebahagiaan tahu caranya. Bagaimana untuk tidak terpengaruh terhadap energi semacam ini? Dengan berkata bahwa bodoh amat tentang dia. Selalu ingatkan diri kamu, tujuan kamu itu apa? Mengenang dia kah? Move on dari dia kah? Bertahan dalam rasa sakit kah? Atau menemukan kehidupan baru kamu untuk membahagiakan diri sendiri? Lalu untuk energi yang selanjutnya, membuka lembaran baru dan terhubung kepada orang baru. Ya, orang baru bukan tentang sebuah hubungan percintaan saja, tapi orang-orang yang benar bisa membuat kamu itu menemukan sebuah hal yang baru, passion baru, hobi baru, minat baru, project baru. Segala hal yang diperbarui di sini justru akan membuat saat bagian fokus kepada hal yang baru, sehingga dia hal yang lama tidak akan kamu ingat kembali. Ketika kamu memiliki tujuan baru, kamu akan fokus ke sana. Tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kamu hanya diem saja, nggak ada sebuah kegiatan, ya udah, kamu terjebak dalam siklus ini, dan perang batin kamu akan lebih parah lagi dari dia. Karena Kevin lihat di sini, dia tidak melakukan apapun, entah hobi baru, passion baru, minat baru, atau project baru. Dia tidak menemukan hal itu yang membuat diri dia perang batin untuk tertuju kepada kamu. Artinya orang ini monoton. Maka dari itu untuk saat bagian perbarui diri kamu, agar kamu frekuensinya tidak ketarik terus sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, hidupku mengalir deras seperti air dan aku siap menerima hal positif. Oke. Jadilah seperti air yang deras, segar, menyejukkan, menenangkan, dan mengalir. Bukan air yang menggenang. Jadilah wadah yang benar-benar bisa menampung segalanya.
Mungkin wadah kamu terlalu kecil sehingga ketika datang luapan emosional dari diri dia, kamu kewalahan. Namun untuk saat ini, jadikan diri kamu, jiwa kamu adalah wadah yang luas, yang bisa menampung semua air emosional. Sehingga kamu tidak kewalahan ketika tiba-tiba ingat dia, ketika tiba-tiba kamu kayak ngerasa susah. Karena tampungan kamu itu sangat kecil. Tampungan di sini sebagai kiasan ya, sahabat kebahagiaan. Tampungan di sini adalah pasrah. Wadah kamu adalah pasrah. Berserah diri kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kamu tidak tergoda lagi. Karena di kartu paling pojok di sini, godaan. Godaan itu datangnya dari mana selain dari hawa nafsu? Setan, iblis. Tapi kita tidak bisa menyalahkan setan dan iblis untuk menggoda seseorang. Jika terlebih ini adalah cinta bersegi-segi, maka setan, iblis sangat menyukai kalian agar kalian melekat terhadap hubungan semacam ini. Maka siapa yang bisa menyelamatkan ini semua? Tuhan kamu sebagai wadahnya, agar kamu bisa berserah diri kepada Tuhan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya dalam perang batin ini, meskipun terkadang masih mengingat dia, aku sudah terbiasa akan hal itu. Jadi saat bagian, rasakan bahwa ini semua memang nantinya juga sudah terbiasa. Sama dengan saat bagian mungkin berada di lingkungan baru. Tadinya merasa gak nyaman, kepikiran apakah lingkungan ini menyukaiku atau tidak. Dan kita ubah bahwa kondisi satu bagian yang semacam ini, jadikan ini semua adalah sesuatu hal yang sudah biasa. Meskipun terkadang masih mengingat dia, aku sudah terbiasa akan hal itu. Kalau sudah terbiasa, ya pasti tidak akan pernah terpengaruh. Kenapa? Karena tampungan kamu besar dengan cara pasrah. Kalau tampunganmu kecil, luapan emosional ini yang akan membuat kamu tuh goyah, sehingga kewalahan. Ini adalah energi kamu bersama diri dia dalam perang batin. Dan justru dia akan mengalami kesusahan karena energinya dia stuck. Maka dari itu saat bagian cari dan temukan hal-hal baru untuk diri kamu, agar kamu bisa melewati ini semua, dan agar kamu bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan dan tidak bergantung pada diri dia. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin sampaikan berkaitan dari mungkin risalah suara hati dia atau risalah suara hati saat bagian dengan versi yang berbeda ya. Mungkin ini Kevin masukkan ke dalam risalah suara hati saja ya, walaupun tidak sepuitis dengan kartu Raham Tarot atau kartu Gustav Dor Tarot. Tapi nanti Kevin akan menyesuaikan dengan kartu-kartu karyanya Kevin untuk bisa terkoneksi di dalam sebuah risalah suara hati. Karena untuk membaca risalah suara hati itu butuh divine feminim yang kuat untuk bisa terkoneksi kepada semesta. Jadi Kevin harus menyesuaikan dengan kartu karya-karya Kevin ya. Oke, kita akan cek ada zodiak apa saja yang muncul di pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau masuk ke zodiaknya dia. Inisialnya juga sama ya, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Zodiak yang pertama adalah Scorpio, lalu selanjutnya adalah Leo, lalu selanjutnya adalah Sagittarius, selanjutnya adalah Capricorn, lalu di sini adalah Aquarius, ada Aries, ada Cancer, selanjutnya adalah Libra, ada Virgo, dan yang terakhir adalah Pisces. Ini beberapa energi zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf V untuk Vera, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf L untuk Luna, ada huruf D untuk Delta, ada huruf N untuk Nano, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf W untuk Woman, ada huruf C untuk Charles,
Ada huruf Y untuk yellow, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf G untuk gamma, ada huruf M untuk mama, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf T untuk tango, ada huruf B untuk bravo, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf Z untuk zero, tambahan ada huruf J, ada huruf X, dan yang terakhir adalah huruf Q. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.